Tujuannya Bu Eli membahas ini adalah untuk menyajikan informasi penting dalam teks non-fiksi tentang perubahan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh lingkungan bagi kita semuanya, bagi makhluk hidup, yaitu manusia, apa saja makhluk hidup? Hewan, tumbuhan. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang dampak lingkungan, tentang perubahan lingkungan itu. Apa saja nanti dampaknya? Yang terakhir, nanti semuanya diminta membuat gambar ilustrasi tentang lingkungan. Nah, enak kan menggambar? Ya, asik dong mboten? Asik. Asik ya. Yang pertama kita tentang membahas bahasa Indonesia, yaitu membaca teks non-fiksi dulu. Teks non-fiksi itu teks yang bagaimana? Teks yang berdasarkan apa? Fakta. Ya. Buka bukunya, buka halaman 24 tentang perubahan lingkungan. Nah, di situ semuanya per kelompok ya, per bangku ini dalam satu kelompok itu nanti mencari informasi penting di dalamnya. Terus kemudian membuat ringkasan ya. Apa saja yang penting dalam cerita itu dibuat ringkasannya. Mengerti apa tidak? Mengerti. Jadi yang bahasa Indonesia ini sekarang kita mengerjakan membaca dulu, dibaca. Membaca teks non-fiksi. Babnya tentang apa itu? Perubahan lingkungan. Nah, terus kemudian apa? Meringkasnya. Sudah, sekarang silakan dibaca. Bon, ya, pre-memory. Sekarang pelajaran yang selanjutnya adalah pelajaran IPS, ya. Pelajaran IPS. Kita hidup, manusia hidup itu sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Membutuhkan orang lain, membutuhkan lingkungan, tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita perlu interaksi. Interaksi itu artinya berhubungan. Interaksi individu dengan individu, ini individu ya. Ini satu anak itu namanya individu, ini berinteraksi ya. Ngobrol itu namanya interaksi. Interaksi individu dengan kelompok. Jadi Bu Eli ini sebagai individu, semuanya siswa sebagai kelompok. Terus interaksi manusia dengan lingkungannya. Contohnya apa? Kita membersihkan lingkungan agar kelihatan bersih dan indah. Itu namanya interaksi individu dengan apa? Lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu ada yang interaksi baik, ada yang interaksi yang buruk. Contohnya apa? Kalau interaksi baik itu kita membuang sampah pada tempatnya, ya, membersihkan lingkungan, kerja bakti. Terus tapi kalau interaksi yang buruk itu apa? Contohnya interaksi yang buruk apa? Ya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Apa? Sekarang banyak enggak sawah di pinggir-pinggir jalan itu yang tidak dijadikan sawah, tapi dijadikan apa? Jadikan apa? Pabrik. Ya, jadi sawahnya dihilangkan, dijadikan pabrik, dijual ke orang-orang kaya, ke pengusaha-pengusaha, menjadi pabrik. Jadi sawahnya di desa itu berkurang. Terus apa lagi? Pengalihan apa lagi? Hutan itu ditebang secara liar, dihabiskan kayunya.
Kalau hutannya, kayunya habis, pohonnya habis, di sana nanti hewannya itu bisa hidup apa tidak? Tidak. Jadi itu hewan itu nanti akan keluar dari hutan banyaknya ya, karena apa? Tempat tinggalnya hilang. Terus apa lagi? Di laut mencari ikan. Mencari ikan itu biasanya dengan apa? Dengan jaring atau dengan pancing ya, kita memancing. Tapi sekarang itu karena ingin mendapatkan ikan yang banyak, ada yang pakai apa? Bom ya, dibom semuanya. Kalau dibom itu terumbu karangnya itu juga akan hilang ya, akan musnah. Rumahnya ikan akan hilang ya. Jadi mengebom saat menangkap ikan. Terus apa lagi tadi? Membakar hutan. Hutannya dibakar agar hutannya hilang, menjadi apa? Dibuat rumah-rumah penduduk ya. Jadi hewannya tidak punya rumah. Nah, ini nanti semuanya tugasnya menuliskan dampak baik dan dampak buruknya interaksi lingkungan yang tadi diterangkan sama Bu Eli. Bisa? Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama, dalam satu bangku dikerjakan satu. Nanti maju satu ya yang mewakili. Ya, bisa? Ya, bisa. Pro-memori. Sekarang yang IPA. Pelajaran IPA ini dampak yang buruk. Menjelaskan dampak yang buruk. Bila hutan itu di pegunungan itu banyak yang ditebang, banyak yang dibakar, nantinya akan timbul apa? Tanah longsor ya. Tanahnya itu tidak ada yang menahan air kalau hujan. Ya, kalau hujan tumbuhan-tumbuhan di hutan itu kan tidak ada. Nanti itu tanahnya akan langsung longsor, jatuh ke bawah. Ya. Terus juga kalau tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang mengitari di sekeliling kita, itu nanti juga banyak apa? Terjadi apa? Terus itu banyak pembuangan sampah sembarangan. Terjadi apa? Banjir ya. Kalau tanah longsor sama banjir itu merugikan manusia atau tidak? Ya, merugikan ya. Manusia bagaimana kalau kena tanah longsor? Akan nanti rumahnya akan hilang. Kalau kena banjir, ya rumahnya kebanjiran, ya harta bendanya hilang, ya toh, iya kentir namanya. Kentir air ya, kena arus air. Nah itu kentir, ya itu nanti akan hilang semuanya. Nah nanti sampai juga membuat laporan apa saja dampak dari hasil erosi, banjir dan tanah longsor. Disebutkan ya, kayak namanya banjir. Dampaknya tadi kenapa? Membuang sampah sembarangan. Dampaknya akan banjir yang membuat manusia kehilangan harta benda. Ya, disebutkan satu-satu. Tugasnya juga dalam satu kelompok. Ya, dan pre-memori. Sekarang pelajaran yang terakhir yaitu ya, seni budaya. Kita tadi membahas tentang apa? Perubahan lingkungan. Sekarang untuk tahu perubahan lingkungan itu kan membahas tentang banjir, erosi, membakar hutan. Satu persatu sekarang membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu gambar yang menceritakan, oh di sini ada banjir, jadi nanti gambarnya banjir. Ya, nah semuanya nanti membuat gambar banjir di mana? Di buku tulisnya masing-masing aja, tidak apa-apa. Ya, dibuat, terus diwarnai, nanti dijelaskan. Oh, ini saat rumah saya waktu itu banjir. Ada yang pernah kebanjiran? Di Mojabong kan pernah, oh ya itu pernah
Basari, ya. Nah, kebanjiran. Ini saat rumah banjir, banyak air yang apa? Mau masuk ke rumah, diceritakan. Bisa membuat gambarnya? Bisa? Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang bisa dikerjakan. Ya, pre-memori. Ya, anak-anak, hari ini kita tadi membahas tentang pelajaran apa? Mempelajari apa? Tentang perubahan lingkungan. Ya, membahas pelajaran bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan SBY. Ya. Semuanya tentang perubahan lingkungan hari ini sudah mengerti? Ya. Hari ini kita tentang dengan lingkungan itu seharusnya kita harus berbuat baik. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuat kebakaran hutan, tidak menebang sembarangan agar lingkungan tetap terjaga. Kalau lingkungan tetap terjaga, kita dan lingkungan bisa hidup berdampingan dan kita bisa tetap hidup yang nyaman. Nyaman apa tidak sih kalau banjir? Kebanjiran, nah tidak. Makanya kan lebih enak tidak banjir ya. Ya, sudah. Sekian saja pelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.